Baik, Ibu. Baik, semuanya apa kabar? Baik, Ibu. Baik, jadi sebelum kita melakukan bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Dan kita satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya baik, silakan teman-teman dan guru sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan bimbingan kami. Kiranya Engkau sudi memberkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Adik Nesti yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu ya. Nanti adik-adik jawab ya. Hesti Sakarias, hadir Ibu. Esti Andiran, Hadir, Ibu. Esi Kululede, Hadir, Ibu. Felicitas Ririn, Hadir, Ibu. Susri Longko, Hadir, Ibu. Adonia Seran. Hadir, Ibu. Oke, baik, jadi semuanya hadir ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Sebelum itu Ibu mau kasih tahu bahwa topik bimbingan klasikal kita hari ini yaitu cara memecahkan masalah dalam dunia kerja. Jadi ada tujuan yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami pengertian dari masalah. Terus yang kedua itu peserta didik mampu mengetahui faktor penyebab terjadinya masalah di tempat kerja. Terus yang berikutnya itu peserta didik mengetahui cara memecahkan masalah dalam dunia kerja. Oke, baik, semuanya apakah siap untuk mengikuti layanan kita pada pagi hari ini? Iya. Oke, baik, saya lihat kamu ini masih loyo ya. Ngantuk, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita tiba the game. Semuanya bisa berdiri. Nanti adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi clue-nya adalah dengarkan bunyi pertanyaannya. Berapakah jumlah nyamuk yang mati? Tidak ada. Yang lain? 4. Yang lain? Tidak ada. Tidak ada. 5, Ibu. 5. Wow. Dari Ibu Riri sendiri, dia konsentrasi, dia tahu jawabannya bahwa 5. Ada yang masih bingung? Masih. Ya, pasti bingungnya begini ya, kenapa 5 ya? Tadi clue-nya kan adalah perhatikan bunyi pertanyaannya. Ya, tadi Ibu tepuk tangan, tapi adik-adik fokusnya ke bunyi apa ya? Tidak, bunyi tepuk tangan ya. Padahal kalian seharusnya fokus di pertanyaannya Ibu. Jadi pertanyaan itu kan berapa jumlah nyamuk yang mati? Berarti jumlahnya adalah 5. Paham? Paham. Baik, silakan duduk. Oke, menyangkut apa yang Ibu sudah sampaikan bahwa topiknya adalah cara memecahkan masalah di dunia pekerjaan. Ibu mau tanya nih, kira-kira menurut adik-adik masalah itu seperti apa sih? Masalah, pengertian masalah itu seperti apa? Sebuah perbuatan yang fatal. Oke, dari teman Nesi adalah sebuah perbuatan yang fatal. Ada lagi? Suatu hal yang tidak bisa diselesaikan. Oh, suatu hal yang tidak bisa diselesaikan. Oh, ada lagi, silakan. Suatu hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Oke, baik. Benar ya, pendapatnya benar. Jadi Ibu mau meluruskan di sini adalah, jadi pengertian masalah itu merupakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan dan direncanakan dan juga ditentukan untuk dicapai, sehingga masalah itu merupakan rintangan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan. Jadi masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataan. Jadi adik-adik, mungkin nanti ketika adik-adik sudah tamat dari sini akan melanjutkan pekerjaannya nanti di luar sana, kan nanti kan berbeda-beda ya. Tapi nanti mungkin adik-adik ini banyak menghadapi masalah yang terdapat di pekerjaan, dan itu akan membuat adik-adik stres, pusing
menimbulkan nanti masalah begitu banyak dalam suatu pekerjaan. Oke, yang kedua itu ada faktor penyebab sehingga terjadinya masalah di tempat kerja. Jadi faktor penyebab yang pertama itu adalah komunikasi yang buruk. Jadi ternyata komunikasi yang buruk itu merupakan penyebab konflik yang paling sering terjadi. Nah, tentu saja salah satunya itu di tempat kerja. Nah, salah satu contoh yang sering terjadi ketika seorang atasan itu memberikan tugas kepada salah satu bawahannya melalui pesan yang disampaikan kepada rekan kerjanya yang lain. Tentu saja karena tidak mendengar instruksi secara langsung dari atasan, sangat besar kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nanti adik-adik jadi bos nih di satu perusahaan, terus adik ini menyampaikan suatu informasi lewat chat. Nah, kalau misalnya lewat chat begitu saja dan tidak melakukan suatu pertemuan, itu kan nanti menimbulkan konflik toh. Misalnya disuruh A, lakunya hal yang lain, disuruh begitu lakukannya ke hal yang lain, itu nanti akan membuat suatu konflik atau masalah. Nah, yang kedua itu adik-adik ada perbedaan kepribadian. Nah, jadi gaya bicara dan setiap karakter orang tentu saja itu ada perbedaan satu dengan yang lain. Pernahkah adik-adik melihat orang yang berbicara dengan nada yang keras, namun dia tidak termaksud untuk marah? Pernah tidak? Nah, Memang dari bawahnya dia ya, suara yang besar begitu. Nah, hal ini dilatar belakangi dengan kondisi keluarganya atau cara komunikasinya dengan volume yang cukup keras karena mungkin kondisi rumahnya yang cukup besar sehingga ketika memanggil orang lain itu mengeluarkan suara yang cukup besar pula. Nah, hal ini ada kemungkinan terbawa dalam lingkungan kerja juga. Apabila kita tidak mengetahui latar belakang dan karakter seseorang itu secara mendalam, tentu saja akan terjadi konflik yang terhindarkan. Misalnya adik-adik di rumah ini sering marah toh, nah bawaannya nanti ke tempat pekerjaan. Misalnya dari rumah sering emosi, terus nanti di tempat kerja marah-marah yang lain, itu kan nanti kan menimbulkan konflik juga. Nah, yang ketiga itu ada kompetisi. Nah, jadi kompetisi ini memang diperlukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang memiliki semangat tinggi dan produktivitas yang baik. Namun kompetisi tidak sehat dan saling sikut dapat membuat konflik tersendiri dan acap kali membuat suasana kantor menjadi tidak kondusif. Jadi misalnya dalam suatu pekerjaan itu kita kan sering mengalami kompetisi nih, persaingan antara rekan yang lain saling saya harus naik pangkat nih. Jadi kita memiliki kompetisi dari diri masing-masing. Tapi ada juga yang lain misalnya ingin lebih maju tapi cara buatnya itu dengan melakukan hal-hal negatif seperti misalnya menjatuhkan teman supaya dapat naik pangkat gitu. Nah, yang keempat itu adik-adik ada kurangnya persaudaraan. Nah, jadi kurangnya rasa persaudaraan ini dapat memicu konflik tersendiri. Artinya misalnya dalam sebuah kampung, ketika kita tidak memiliki rasa persaudaraan, kalian sering melakukan konflik dengan rekan kerja, tidak menghargai. Pokoknya kalau misalnya kurangnya rasa persaudaraan itu juga akan memunculkan suatu konflik atau masalah. Terus yang berikutnya adik-adik ada masalah pribadi. Nah, setiap orang itu pasti memiliki masalah masing-masing, entah itu masalah dalam keluarga atau masalah lainnya. Jadi kalau misalnya tentang masalah pribadi ini, mungkin adik-adik pernah ya mengalami masalah pribadi terus dilampiaskannya nanti itu di tempat kerja ya. Misalnya adik stres dengan pekerjaan, tapi adik melampiaskannya pada rekan kerja ataupun keluarga. Nah, yang keenam itu adalah situasi panik. Jadi adik-adik ketika seseorang dalam situasi panik, tak jarang mereka akan melakukan tindakan yang tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Pernahkah mungkin adik-adik mengalaminya ketika Anda sedang panik, tenangkan diri Anda, mungkin bisa diusahakan supaya tenang, supaya nanti tidak menimbulkan masalah juga ya dalam tempat kerja adik-adik nantinya. Yang ketujuh itu adanya persaingan kerja. Jadi mengenai persaingan kerja ini juga bisa menimbulkan konflik dalam satu usaha atau pekerjaan. Misalnya si adonya ini
saingan kerjanya ini Hesti, tapi pekerjaannya Hesti ini lebih apa ya? Lebih bagus dibandingkan dengan Adonia. Nah, itu juga akan memicu sebuah konflik. Nah, yang terakhir itu adanya titik tekanan. Jadi setiap orang memiliki titik tekanan itu atau suatu hal yang dapat menjadi trigger dirinya beraksi terhadap situasi tertentu. Oke, sampai sini sudah paham? Apakah ada yang mau bertanya mengenai faktor-faktornya tadi? Oke, baik. Jadi Bu harap nanti adik-adik bisa apa ya? Untuk faktor-faktor yang dijelaskan ini mungkin bisa dihindari oleh adik-adik ya. Oke, yang terakhir itu adalah cara memecahkan masalah di tempat kerja. Nah, di sini yang pertama adalah tetaplah positif. Nah, jadi saat masalah di tempat kerja melanda, maka cobalah untuk tetap positif, baik pikiran maupun perbuatan. Menjaga positivisme dalam diri itu akan membuat lebih tenang dan tegar dalam menghadapi masalah di tempat kerja. Bahkan bila masalah tersebut terjadi selama berminggu atau berbulan-bulan, atau jika masalah itu sampai melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dan penyelesai masalah. Nah, cara ini kamu bisa terapkan di berbagai macam masalah di tempat kerja nanti kamu ya. Kalau misalnya nanti sudah kerja, sudah dapat tempat kerja, usahakan kalau misalnya ada masalah itu coba pikirkan secara logika. Artinya pakai logika untuk memikirkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang mungkin nanti adik-adik hadapi. Nah, yang kedua itu adalah cari jalan tengah. Nah, jadi cara ini dilakukan apabila kamu mengalami masalah dengan teman kerjamu. Tak jarang kita pasti mengalami masalah dengan teman rekan kerja, entah karena faktor personal atau profesional. Ini akan berdampak buruk jika dibiarkan saja. Jadi adik-adik kalau misalnya nanti ada masalah, coba cari jalan tengahnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dihadapi. Oke adik-adik, yang berikutnya itu cari tahu inti dan penyebab dari masalah di tempat kerja yang kamu alami. Jadi kalau misalnya kamu nanti punya masalah itu, coba cari tahu lah penyebabnya itu apa sih sehingga terjadinya masalah seperti ini. Misalnya nanti adik-adik cuek dengan adik Esti. Esti tanya, kenapa dia bisa cuek? Dia tidak tahu penyebabnya apa. Jadi usahakan nanti Esti bisa tanya dia, Ririn, kamu kenapa gitu, supaya tahu titik temu masalahnya gitu. Nah, yang berikutnya itu tak ada salahnya meminta bantuan orang lain. Jadi mungkin adik-adik nanti bisa meminta bantuan teman yang lain ya, kalau misalnya nanti ada kesulitan dalam pekerjaan. Carilah rekan kerja yang baik, supaya nanti masalah adik juga bisa diatasi dengan baik. Nah, yang terakhir itu adik-adik, jangan malu bertanya. Nah, jika Anda menemukan hal yang sulit terkait pekerjaan Anda, jangan pernah ragu untuk bertanya. Diam dan mencoba mencari kesulitan pekerjaan sendiri bukanlah solusi yang tepat. Apalagi jika itu adalah kerja tim. Jadi nanti tolong mentalnya disiapkan supaya nanti kalau misalnya pada saat bekerja itu adik-adik tidak malu dengan senior maupun bawahannya adik-adik nanti. Bisa tanya mana yang menjadi kesulitan adik supaya nanti masalahnya itu bisa diatasi bersama dan dibantu oleh orang lain. Oke baik, semuanya bisa dipahami sampai sini? Bisa. Apa ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ibu, satu orang bisa buat kesimpulan kok. Bisa? Masa intern ini bisa satu orang? Bisa tidak? Masa tidak bisa? Ini terkait dengan masalah yang dijelaskan ini tidak bisa. Oke baik, jadi ibu mau disimpulkan bahwa masalah dalam suatu pekerjaan itu perlu kita atasi dengan diri kita sendiri, terus mencari tahu faktor penyebab dari masalah yang kita hadapi nantinya. Baik, sudah pas? Pas. Oke baiklah. Ibu akan membagi lembar evaluasi, bisa dikumpulkan sekarang, isi dulu ya. Ya ini kopinya tadi saya sudah kasih. Silakan diisi sekarang.
Sudah? Itu ini sidang mana itu? Oh, kamu tinggal jawab saja pertanyaannya Ibu dan bisa memberikan evaluasi terhadap Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Oke. Oke, baik, terima kasih karena sudah mengisi lembar evaluasinya. Jadi pertemuan kita sampai di sini saja. Nanti di lain waktu, tepatnya di hari yang sama hari ini, minggu depan kita melakukan layanan lagi, yaitu bimbingan klasikal dengan topik yang berbeda. Untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Adik Susri bisa? Saya. Oke, silakan. Baik teman-teman dan ibu guru, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Bapa yang maha berjalan surga, terima kasih atas pemberian-Mu dari awal pertemuan kedua berakhirnya yang baik di minggu hari ini. Biarlah apa yang mendengar boleh menjadi bekal bagi masyarakat. Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Adik